Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi terbaru kali ini harus diketahui oleh sahabat-sahabat para tenaga honorer maupun non-ASN di seluruh Indonesia, termasuk untuk nakes, guru, teknis maupun dari golongan yang lain. Informasi ini adalah arah kebijakan pemerintah terkait dengan CSN 2024 tindak lanjut dari pidato Bapak Presiden dan Menpan RB beberapa waktu yang lalu. Berikut ulasan lengkapnya. Sesuai dengan Undang-Undang ASN terbaru, inilah 6 arah kebijakan CSN 2024 semua golongan wajib tahu. Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, akhirnya pemerintah berencana untuk melakukan seleksi CSN 2024. Hal ini meliputi PNS dan P3K. Berdasarkan website resmi Kemenpan RB, nantinya kebutuhan ASN yang menjadi prioritas dalam rekrutmen CSN yakni formasi pada pelayanan dasar di guru dan tenaga kesehatan. Pada tahun 2024, pemerintah akan berfokus untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan tenaga honorer di instansi pemerintah seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau biasa disebut UU ASN. Selain itu, pemerintah juga akan merekrut fresh graduate pada seleksi CPNS 2024. Kemudian terkait kebijakan rekrutmen CSN 2024 akan mengurangi jabatan-jabatan yang nantinya terdampak oleh transformasi digital. Adapun 6 arah kebijakan CSN 2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuota fresh graduate lebih banyak. Pemerintah akan menyiapkan banyak formasi bagi para fresh graduate sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan saat ini. 2. Formasi talenta digital akan diutamakan. Menpan RB Abdullah Arsanas menyatakan bahwa untuk rekrutmen ASN diharapkan mengutamakan talenta-talenta digital serta berfokus untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Berdasarkan informasi sebelumnya, pemerintah tengah memerlukan SDM yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang teknologi informasi. Adapun hal tersebut bukan tanpa alasan, karena seiring berjalannya waktu, pemerintah berfokus untuk memperkuat keamanan cyber nasional. Kemudian jutaan butuh posisi untuk mengembangkan pariwisata nasional. Hal ini dikarenakan pemerintah juga berfokus mengerjakan 5 destinasi wisata super prioritas. 3. CSN pelayanan dasar masih diutamakan. Pada poin ketiga ini yang dimaksud CSN pelayanan dasar adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, kuota yang akan dibuka sebanyak 1,3 juta formasi. Kemenpan RB juga mendata kebutuhan CPNS tahun 2024 mencapai 1,3 juta formasi dan menyediakan banyak formasi untuk fresh graduate. Adapun dari jumlah tersebut nantinya dibagi menjadi 2, yakni sebesar 1,1 juta untuk formasi CPNS dan 200.000 untuk formasi P3K. Yang kelima, formasi hakim akan banyak dibuka. Kemudian tak hanya fresh graduate, namun pemerintah juga membuka banyak calon hakim atau cakim. Berdasarkan data Mahkamah Agung, posisi calon hakim masih banyak yang belum terisi sehingga dibutuhkan banyak kandidat untuk mengisi posisi ini. Anas menyampaikan bahwa seiring berjalannya waktu tidak ada formasi cakim secara besar-besaran. Oleh karena itu, hal ini juga menjadi pertimbangan dari pihaknya untuk menyediakan formasi untuk calon hakim tahun 2024 karena kebutuhan cukup banyak. Adapun pembukaan formasi calon hakim dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan hakim yang berasal dari PNS. Selanjutnya dengan pembukaan formasi hakim nantinya diseleksi dari calon hakim dari analis perkara peradilan yang telah diangkat sebagai PNS dari penetapan kebutuhan CPNS serta memenuhi kualifikasi sebagai calon hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian kedepannya untuk pengabdian posisi hakim, pelaksanaan sama dengan tahapan pengadaan CSN pada umumnya mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pengangkatan sebagai hakim. Anas menambahkan untuk mencapai hakim tentunya harus dilakukan uji kompetensi kembali oleh MA. Selain itu juga dibutuhkan sumber daya manusia untuk mengisi kebutuhan beberapa unit kerja pengadilan baru berada di lingkungan Mahkamah Agung. Bagi informasi, kebutuhan formasi di lingkungan Mahkamah Agung mencapai puluhan ribu, terdiri dari hakim peradilan umum, hakim peradilan agama, dan hakim tata usaha negara, serta ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. Penyelesaian permasalahan tenaga honorer yang terakhir, yang keenam, jika merujuk pada UASN, penyelesaian tenaga honorer harus sudah selesai maksimal Desember tahun ini, sehingga pemerintah juga fokus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, PLT di bidang SDM Aparatur Sipil Negara Pan RB Teguh Wijanarko mengatakan pihaknya akan merilis pengumuman seleksi CPNS 2024-2025 pada bulan Mei 2024. Kemudian untuk saat ini tengah proses data perekrutan CPNS 2004-2025 dan institusi yang membuka peluang serta besaran formasinya. Kementerian Pan RB juga menyatakan bahwa pegawai honorer tetap dapat melaksanakan seleksi CPNS dan P3K selama memenuhi persyaratan perundang-undangan. Tak hanya semua warga negara juga diizinkan untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPK selama memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.
Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.